Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 8. Di sini kita akan menjelaskan pembangunan partisipatif dengan studi kasus pembangunan PLTMH di Sumba Timur oleh IBK. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi latar belakang dari pembangunan PLTMH ini yang pertama sih di sana itu tidak ada sama sekali penerangan, terutama di Kecamatan Kaungweti, Sumba Timur. Jadi masyarakat di sana sama sekali tidak memiliki penerangan karena akses untuk menuju kecamatan ini sangat susah. Yang kedua itu adalah sulitnya akses terhadap air bersih. Sebenarnya di Sumba Timur, khususnya di Kaungweti itu termasuk daerah yang subur ya. Cuman akses air bersih itu hanya ada di sungai. Nah, sedangkan permukiman masyarakat itu adanya di perbukitan, sehingga masyarakat harus berjalan kaki terlebih dahulu untuk mengakses air bersih ke sungai. Nah, yang ketiga itu adalah mendapatkan peringkat kedua terendah untuk tingkat atau rasio elektrifikasi di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di sana itu sama sekali tidak ada penerangan karena mungkin PLN juga belum masuk dan infrastrukturnya juga kurang menjamin, sehingga penerangan itu belum ada. Ya, maka dari itu di Sumba Timur khususnya ini mendapat peringkat kedua terendah untuk rasio elektrifikasinya itu sendiri. Nah, yang keempat itu adalah peringkat ketiga terendah untuk indeks pembangunan manusia di Indonesia. Ini ada tujuan pembangunan berkaca dari latar belakang tadi untuk membuat masyarakat itu lebih sejahtera, maka pemenuhan kebutuhan dasar itu harus terpenuhi terlebih dahulu, seperti air bersih dan listrik terutama. Nah, jadi tujuan pembangunannya itu menyediakan energi bersih, baru dan terbarukan dari berbagai macam energi terbarukan seperti angin, tenaga matahari, tenaga air, dan biogas, sehingga ketika ada fasilitas tersebut, masyarakat bisa lebih sejahtera karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi seperti listrik dan air. Nah, yang kedua itu mendistribusikan air bersih ke beberapa waduk di dekat permukiman, sehingga ketika air sudah didistribusikan ke waduk terdekat, di waduk tersebut akan dipompa ke permukiman masyarakat dengan bantuan listrik terbarukan tadi. Nah, di sini ada tujuan partisipatif di pembangunan PLTMH ini. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan. Nah, kenapa harus ditingkatkan kesadaran dan kemampuannya? Karena masyarakat ini kan yang memiliki sumber dayanya, sehingga masyarakat harus ditingkatkan kapabilitasnya untuk nanti mengelola sumber daya miliknya sendiri. Dua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam pembangunan PLTMH. Nah, yang ketiga itu adalah meringankan biaya melalui kontribusi masyarakat sehingga dapat berbagi sumber daya dan tanggung jawab. Nah, yang keempat itu untuk meningkatkan proses saling belajar antar stakeholder sehingga menimbulkan kolaborasi dan harmonisasi antar stakeholder. Terus yang terakhir itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan tekad bersama dalam melakukan kegiatan pembangunan di PLTMH tersebut. Nah, selanjutnya ada proses pembangunan. Nah, sebenarnya proses pembangunan itu sudah berjalan dari tahun 1999. Cuman ada beberapa kendala baru terrealisasikan itu tahun 2011. Jadi tahun 2011 IBK itu bangun pembangkit listrik sekitar 3 km dari Sakamanggi yang sebesar 37 kW. Lalu tahun 2013 IBK juga membangun 100 unit pembangkit listrik tenaga angin di Kecamatan Kaungweti. Nah, yang selanjutnya yaitu 2014 IBK juga membangun PLTMH kecil untuk desa Lembongan. Nah, yang terakhir ini tahun 2017
IBK juga membangun 2 PLTMH berkapasitas 65 kW dan satu berkapasitas 95 kW yang mampu melistriki secara mandiri 5 desa di 2 kecamatan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada kategorisasi dari stakeholder. Ada 3 jenis stakeholder. Yang pertama ada primer, sekunder, dan kunci. Nah, jadi stakeholder primer itu adalah stakeholder yang memiliki kaitan langsung terhadap proses pembangunan yang ada di sana. Nah, ini stakeholder primernya itu ada masyarakatnya langsung, masyarakat desa Kalilang atau desa Kamagi. Nah, yang kedua itu Jonita Moboku itu sebagai local community coordinator di Kalilang project ini. Terus yang ketiga itu ada Hinggu Panjanji, ini sebagai head of koperasi jasa aplikasi di Kamagi. Yang kedua ada sekunder. Nah, apa sih itu sekunder? Stakeholder sekunder ini yaitu stakeholder yang memiliki kaitan tidak langsung tapi memiliki concern yang sama dengan primer. Nah, yaitu ada seluruh staf IBK, terus ada Millennium Challenge Corporation itu sebagai donatur, terus ada JICA juga sebagai donatur. Nah, yang ketiga dan terakhir itu ada stakeholder kunci. Jadi stakeholder kunci ini tuh stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu program. Nah, di sini ada dua stakeholder kunci, yaitu Tri Mumpuni sebagai Executive Director of IBK, dan yang kedua adalah pemerintahan Sumba Timur. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan partisipasi. Nah, kegiatan partisipasi pada proyek pembangunan PLTMH di Sumba Timur ini mencakup 4 kegiatan. Yang pada kegiatan partisipasi yang pertama yaitu collective problems, di mana masyarakat beserta seluruh stakeholders mengidentifikasi permasalahan di Kawungu Eti. Yang pertama berawal dari tahun 1999, di mana beberapa orang mulai berdiskusi dan saling berbagi pengalaman atas apa yang mereka alami, mulai dari betapa sulitnya listrik, betapa sulitnya mendapatkan air bersih, dan juga betapa gersangnya Sumba Timur ini. Untuk kemudian setelah mereka berdiskusi dan berbagi pengalaman, ternyata mendapat respon yang tidak baik dari sebagian besar warganya dan menganggap bahwa program pembangunan ini tidak akan berhasil karena memang di Sumba Timur ini sulit akses menuju air karena sungai-sungai atau sumber airnya itu berada di lembah, sementara tempat tinggal warga atau rumahnya itu ada di bukit. Untuk menuju ke lembah itu memang aksesnya sangat sulit. Kemudian Umbu Hinggu Panjanji beserta LSM lainnya berdiskusi dan berusaha menampung pendapat serta ide-ide dari para anggota LSM. Selanjutnya pada kegiatan collective problems ini terjadi perubahan mindset masyarakat mengenai proyek tersebut, sehingga masyarakat memang menjadi power utama yang besar untuk keberlangsungan proyek. Selanjutnya, warga bersama Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan membangun listrik tenaga surya dengan diawali oleh upacara sesuai tradisi masyarakat lokalnya. Untuk kegiatan partisipasi yang kedua yaitu collective thinking, di mana seluruh masyarakat itu mencari solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang ada. Yang pertama, Umbu Hinggu Panjanji memang mengajak para LSM dan juga masyarakat untuk berdiskusi di kediamannya, hingga muncullah pendapat dan ide-ide untuk kemudian Umbu Hinggu Panjanji ini menampungnya dan saling memahami satu sama lain mengenai tujuannya masing-masing.
Kegiatan partisipasi yang ketiga yaitu collective action, di mana pada kegiatan ini dilakukan pelaksanaan atau implementasi solusi terhadap permasalahan yang ada. Pada kegiatan ini menjadikan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dan juga berperan sebagai orang yang merencanakan hidupnya sendiri, dan tentunya dibantu oleh IBK sebagai fasilitator. Membangun Knowledge Center, yaitu pusat pengetahuan dan pembelajaran mengenai energi terbarukan yang bertujuan untuk mempercepat proses belajar energi terbarukan untuk masyarakat segera terpenuhi. Nah, untuk pertama kalinya kegiatan PLTMH ini, semua warga datang bergotong royong membawa cangkul, linggis, dan skop untuk melaksanakan pembangunan PLTMH ini. Partisipasi selanjutnya ada collective responsible, di mana pada kegiatan ini masyarakat mengelola dan bertanggung jawab atas implementasi yang menjadi solusi dari permasalahan. Mencakup evaluasi, monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu mengagendakan peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk mengoperasikan dan mengelola atau operation and maintenance instalasi PLTMH dan PLTS pada tahun 2015. Yang kedua, masyarakat juga mengelola, mengoperasikan, dan bertanggung jawab terhadap operasional dari instalasi PLTMH dan PLTS tersebut. Jadi, pada pembangunan PLTMH di Sumba Timur ini, teknik pendekatan partisipatif yang digunakan ada dua macam teknik pendekatan. Yang pertama, ada teknik participation rural appraisal dan teknik planning for real. Participation rural appraisal ini merupakan sebuah metode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan dari, dengan, dan oleh masyarakat desa itu sendiri. Arti kata belajar di sini meliputi kegiatan mengkaji, merencanakan, dan tindakan. Metode PRA ini penekanannya lebih pada proses belajar masyarakat dan tujuan praktis untuk pembangunan program. Tujuan dari PRA ini untuk memberdayakan masyarakat, yaitu dengan kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri, kemudian melakukan sebuah perencanaan dan tindakan. Pada studi kasus ini, pembangunan PLTMH masyarakat lokal terlibat langsung dalam proses identifikasi masalah dan solusi. Permasalahan yang ada yaitu berupa tidak adanya penerangan serta akses terhadap ketersediaan air bersih di Sumba Timur. Pendekatan yang digunakan lebih berbasis komunitas, mendalami pengetahuan lokal dan juga ekonomi lokal. Cara pendekatan yang digunakan yaitu dengan cara melakukan diskusi dan bermusyawarah secara langsung dengan masyarakat. Dalam pembangunan PLTMH ini, masyarakat lokal ikut bergotong royong dalam pembangunannya, serta dalam pengelolaannya pun dilakukan secara bersama-sama dengan membentuk sebuah koperasi. Pada studi kasus ini, participation rural appraisal ini berupa metode yang menjadikan masyarakatnya saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka akan kondisi kehidupan desa Kemanggi, serta membuat rencana dan tindakan dengan berbasis kerjasama, keswadayaan, dan kemandirian masyarakat. Hasil dari pendekatan yang dilakukan, outputnya itu yaitu menjadikan masyarakat desa Kemanggi sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan PLTMH yang dibuat. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu ada teknik pendekatan planning for real. Planning for real adalah alat untuk menyuarakan pendapat dari masyarakat dan ide yang jelas dari para profesional atas keinginan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan masyarakat. Pada studi kasus pembangunan PLTMH ini bermula dari adanya permasalahan kondisi lingkungan yang kurang baik, kebutuhan listrik yang tidak terpenuhi, serta kegiatan perekonomian yang kurang baik di desa Kemanggi. Karena adanya permasalahan tersebut, ada seorang putra daerah setempat yang bernama Umbu Hinggu Panjanji yang menyampaikan sebuah pendapat untuk memperbaiki kondisi lingkungannya dengan cara membangun sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro di desa Kemanggi tempat ia tinggal.
Pendekatan planning for real pada studi kasus ini merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyampaikan pendapat dari masyarakat lokal akan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga nantinya mampu menjawab semua persoalan yang ada dalam kasus ini, dan juga nantinya dapat memperbaiki kondisi lingkungan serta mensejahterakan masyarakat di Desa Kemanggi. Output dari pendekatan planning for real di Desa Kemanggi ini yaitu menjadikan Desa Kemanggi mempunyai pembangkit listrik sendiri yang bertenaga mikrohidro, sehingga Desa Kemanggi ini sekarang sudah mampu memenuhi kebutuhan listriknya sendiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan listrik ini, secara tidak langsung dampak yang ditimbulkan yaitu dapat meningkatkan kondisi lingkungan dan juga memperbaiki perekonomian Desa Kemanggi. Untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode pendekatannya. Yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan metode PRA. Untuk kelebihannya sendiri, metode PRA yang pertama yaitu melibatkan seluruh kelompok masyarakat. Kelebihan PRA yang kedua yaitu keikutsertaan masyarakat miskin ditunjukkan dengan kegiatan berdiskusi dan saling berbagi pengalaman para masyarakat dengan keadaan ekonomi yang rendah, menyuarakan keluhan mereka selama ini mengenai betapa sulitnya mereka mendapatkan akses air untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kelebihan PRA yang ketiga yaitu rasa tanggung jawab masyarakat akan keberlangsungan program lebih besar. Salah satu wujudnya yaitu dengan semua warga datang bergotong royong membawa cangkul, linggis, sekop untuk membangun PLTMH. Karena mereka terjun langsung dalam proyek, sehingga mereka akan merasa bahwa proyek ini mereka kerjakan dari awal secara bersama-sama, kemudian hasilnya pun sangat bermanfaat bagi mereka. Maka mereka akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga keberlangsungan proyek ini. Untuk kekurangan metode PRA sendiri, yang pertama yaitu pendekatan berjalan lama dan memakan biaya yang besar. Kekurangan PRA yang kedua yaitu tidak semua fasilitator program memiliki kemampuan yang baik dalam proses memfasilitasi masyarakat. Yang kedua yaitu kekurangan dan kelebihan dari metode planning for real. Untuk kelebihan metode planning for real yang pertama yaitu pertimbangan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu dengan mengagendakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk mengoperasikan dan mengelola instalasi PLTMH dan PLTS pada tahun 2015. Keunggulan yang kedua yaitu pendapat anggota organisasi sangat diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan, sehingga warga bersama Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan membangun listrik tenaga surya dengan diawali oleh upacara sesuai dengan tradisi masyarakat lokal. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya. Ketika listrik tenaga surya ini beroperasi, warga membentuk koperasi Jasa Peduli Kasih yang mengelola sistem penyaluran air yang seluruh anggotanya merupakan warga lokal dibina oleh UMBU. Untuk kekurangannya, metode planning for real ini perencanaan berjalan lama dikarenakan butuh waktu untuk membangun relasi dan pemahaman akan pentingnya program. Terakhir, akan muncul pertanyaan, apakah dengan penggunaan metode tersebut program pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan? Menurut kami, jawabannya program ini sudah memenuhi syarat pembangunan berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Pembangunan PLTMH ini melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatannya. Maka, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek ini dan bertanggung jawab akan keberlangsungan proyek. Selain itu, pendekatan kepada masyarakat yang sangat terbuka
sehingga masyarakat lebih percaya diri serta mampu melanjutkan program secara mandiri. Maka, kesimpulannya, sangat memungkinkan jika program pembangunan PLTMA ini dapat berkelanjutan. Pertanyaan selanjutnya itu, siapa yang berperan sebagai perencana dan apa peran perencana dalam kasus tersebut? Menurut kami, perencana dalam proyek ini yaitu Ibu Tri Mumpuni selaku Executive Director of IBK Foundation yang berperan sebagai perencananya dan juga sekaligus sebagai stakeholder kunci yang tugasnya sebagai analis yang mampu menguji dan melihat suatu masalah, mendesain metode dan strategi pengumpulan data, dan mengidentifikasi konsekuensi dari berbagai tindakan yang diambil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan sumber, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.